Pemirsa, istilah ekonomi syariah kini semakin akrab di telinga masyarakat seiring dengan semakin tertariknya masyarakat dengan ekonomi syariah. Ada Menara Syariah PIK 2 dengan bangga melanjutkan kolaborasi strategis dengan International Center for Education in Islamic Finance University serta beberapa lembaga keuangan Islam terkemuka di Indonesia. Untuk itu, Menara Syariah PIK 2 kembali menyelenggarakan Menara Syariah Initiative University Symposium pada 4 Agustus 2025. Dan berikut liputannya untuk Anda. Munculnya sistem ekonomi syariah menjadi solusi yang tak terbantahkan dalam krisis keuangan global. Pilar-pilar prinsip yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah diharapkan dapat mendukung dan memperkuat perekonomian. Bertempat di Menara Syariah yang berlokasi di PIK 2, simposium yang bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan penerapan praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan kembali diadakan setelah kesuksesan simposium di tahun sebelumnya. Simposium yang juga berfungsi sebagai platform untuk dialog kebijakan dan kolaborasi kelembagaan sekaligus menegaskan Indonesia sebagai pusat keunggulan global dalam ekonomi Islam. Selaras dengan hal tersebut, Ketua PP Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020 Anwar Abbas mendukung acara ini sebagai upaya sosialisasi pengembangan ekonomi Islam, sekaligus berharap ekonomi syariah ini dapat membawa kesejahteraan di seluruh elemen masyarakat. Sebenarnya mereka hari ini adalah bicara tentang bagaimana caranya supaya zakat, infak, sedekah, wakaf ini bisa difungsikan secara baik sehingga bisa berkontribusi di dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan ekonomi umat sehingga terjadi mobilitas vertikal. Mereka-mereka yang tadi ada di lapis bawah bisa melakukan mobilitas vertikal ke lapis kelas menengah, gitu kan? Sehingga dengan demikian kita harapkan ya kelas menengah kita semakin besar sehingga daya beli masyarakat meningkat, dan kalau daya beli masyarakat meningkat ya maka apa saja yang kita buat pasti laku, gitu. Dan tetapi semangat yang sangat mengemuka adalah bagaimana caranya supaya tidak ada lagi warga kita yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, gitu. Artinya jangan lagi ada di negeri kita orang yang fakir dan miskin. Dan kalau ada orang yang fakir dan miskin, maka wajiblah bagi kita secara bersama-sama untuk membantu. Apakah yang akan membantu itu individu, apakah masyarakat, apakah negara. Itulah mungkin barangkali yang perlu kita manage sehingga kita harapkan negara dan bangsa kita akan bisa menjadi negara dan bangsa yang kuat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Perkembangan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah pun meningkat, sejalan dengan yang disampaikan Bob Tiasika Ananta, Vice President Director PT Bank Syariah Indonesia. Itu yang memang masih menjadi satu challenge ya. Jadi sekitar 2-3 tahun terakhir kita fokusnya adalah meningkatkan literasi keuangan syariah. Jadi membuat masyarakat itu paham mengenai keuangan syariah. Nah sekarang itu peningkatannya 2 tahun terakhir itu cukup signifikan. Tadinya sekitar puluhan persen, 10-an persen, sekarang udah 30-40-an persen. Tapi inklusi keuangan syariahnya, jadi masyarakat itu ngerti, tapi mungkin masih belum optimal menggunakan karena inklusi keuangannya itu baru naik dari 12 ke 13%. Ada satu statement bahwa kalau kita mau lari cepat, kita sendiri. Tapi kalau kita mau jauh, bareng-bareng. Dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi syariah, diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah serta dapat menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Download Metro TV Extend sekarang.